Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Lekra dan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nastiti Priyandini Dwijayanti, lalu Santika Rahayu, Siti Rokidah, Hilma Lisa Andati, Hasna Putri, Salsabila Ciara, Septi Enda, dan juga Nasla Ardina. Sebelumnya, secara garis besar, Lekra adalah singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu organisasi bentukan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Manikebu atau Manifest Kebudayaan merupakan suatu konsep yang lahir sebagai reaksi dari adanya Lekra. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan dari teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang Lekra? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Latar belakang Lekra. Semangat membangun kebudayaan Indonesia yang tertuang dalam Surat Kepercayaan Gelanggang ternyata terdesak oleh perubahan yang deras di bidang sosial, budaya, dan politik. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada akhir tahun 1949 ternyata tidak dengan sendirinya menyelesaikan berbagai krisis kehidupan bangsa yang memang sedang bergolak. Penerapan demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer ternyata tidak membuahkan hasil yang menggembirakan karena terjadi krisis kabinet. Krisis itu kemudian diakhiri dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sementara itu di bidang keamanan terjadi krisis kepercayaan sehingga pecah pemberontakan bersenjata di Maluku, Sulawesi, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Di bidang sosial budaya dapat dibayangkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang penuh gejolak. Peristiwa penting yang besar pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan sastra Indonesia adalah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 yang ditandai dengan diluncurkannya Mukademah Lekra sebagai naskah proklamasi pendirian sebuah organisasi kebudayaan. Lekra didirikan oleh sekitar 15 orang yang menyebut dirinya peminat dan pekerja kebudayaan di Jakarta. Pengurus awal yang kemudian menjadi anggota sekretariat Lekra adalah A.S. Darta, M.S. Ashar, dan Herman Arjuna sebagai sekretaris 1, 2, dan 3. Anggota adalah Heng Antung, Joto, dan Jubar Ayub. Lekra bertujuan mengembangkan kebudayaan nasional yang bersifat kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan nasional melawan imperialisme. Pokok dasar terbentuknya Lekra ini adalah untuk memerdekakan rakyat. Artinya, seluruh rakyat harus terpenuhi haknya baik pendidikan, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Lekra meyakini bahwa Revolusi Agustus 1945 untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah secara politis, ekonomi, kultural telah gagal. Perjuangan rakyat dalam mencapai tujuan kemerdekaan itu dihambat dengan perjuangan diplomasi yang dianggap meniadakan perjuangan dan pengorbanan rakyat selama Revolusi 1945. Jubar Ayub dalam Kongres pertama Lekra di Solo menyatakan Lekra didirikan 5 tahun setelah Revolusi Agustus di saat revolusi tertahan oleh rintangan hebat yang berwujud persetujuan konferensi meja bundar. Jadi di saat garis revolusi sedang menurun. Lekra didirikan untuk turut mencegah kemerosotan lebih lanjut garis revolusi karena kita sadar tugas ini bukan hanya tugas seorang politisi, tetapi juga tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra ini didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi. Tujuan Lekra. Pembentukan Lekra dimaksudkan untuk membebaskan diri dari ketergantungan penjajah.
Dengan kata lain, Lekra ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung revolusi dan kebudayaan nasional dengan prinsip seni untuk rakyat. Tujuan utama dari kegiatan seni Lekra adalah memperlihatkan pada seluruh masyarakat bagaimana perjuangan para petani, kaum buruh, dan rakyat kecil lainnya dengan cara penyampaian hiburan atau komedi. Lekra sendiri tidak ingin menyampaikan dengan gaya yang sedih atau iba. Mereka beranggapan bahwa suatu penyampaian dengan cara tersebut bisa membuat mental masyarakat lemah sehingga menimbulkan stigma buruk bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, Lekra juga enggan mengikuti gaya seniman Eropa yang hanya menampilkan karya seni berupa gambar-gambar kerajaan dan masyarakat kelas atas saja. Yang diinginkan Lekra adalah sebuah karya yang mencerminkan seluruh masyarakatnya, tidak hanya dari satu sisi dan satu kelas saja. Lekra sangat paham bahwa seni bisa menjadi langkah terdepan untuk menyampaikan gagasan masyarakat, bisa untuk mengkritik pemerintah. Karena jika melawan dengan cara kekerasan dan kontak fisik bisa beresiko sangat tinggi, maka mereka lebih memilih untuk melawan melalui seni dengan cara yang santun. Slide selanjutnya yaitu pemikiran Lekra. Slogan, politik adalah panglima, dan membela realisme sosialis atau seni untuk rakyat. Semangat membangun kebudayaan Indonesia yang terdesak oleh perubahan yang deras di bidang sosial, budaya, dan politik, membuat berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada 17 Agustus 1950. Lekra berdiri di tangan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lekra sendiri baru pada tahun 1960 dinyatakan sebagai organisasi kebudayaan. Slide selanjutnya yaitu karya Lekra. 1. Agam Wispi. Buku puisinya Sahabat tahun 1959 dan Matinya Seorang Sahabat 1962. 2. Dodong Dwijapraja, sajak-sajak dalam antologi Gema Tanah Air tahun 1948. Laut Biru Langit Biru tahun 1977 dan Tonggak 1 1987. 3. Riono Praktikto, kumpulan cerpen Api dan beberapa cerita pendek lain tahun 1951. Kumpulan cerpen Sirangka dan beberapa cerita pendek lain tahun 1958 dan terjemahan yang ke-41-nya Jarya Boris Lavrenio tahun 1958. 4. S. Rukiah, kumpulan sajak Tandut tahun 1952, novel Kejatuhan dan Hati tahun 1950, dan sejumlah cerita anak. Yang terakhir, Sobron Aidit, yaitu kumpulan sajak Pulang Bertempur tahun 1959. Derap Revolusi, kumpulan sajak dan novel tahun 1962. Kumpulan cerpen Kisah Intel dan Sebuah Warung tahun 2000. Dan kumpulan sajak Ketemu di Jalan bersama Ajib Rosidi dan Ardan tahun 1966. Materi selanjutnya ada tokoh-tokoh dari Lekra. Yang sudah teman-teman ketahui di latar belakang, jadi Lekra itu dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Lekra itu memiliki 100.000 anggota yang tersebar di seluruh 200 cabang di tahun 1963. Di sini saya akan memaparkan beberapa tokoh yang mendirikan Lekra, yaitu dari PKI. Yang pertama ada DN Aidit, yang kedua ada AS Darta sebagai Sekretaris Jenderal 1, ada MS Ashar, dan yang terakhir ada Nyoto. Ada pula tokoh-tokoh seniman dari Lekra, ada 8, yaitu yang pertama AS Darta, yang kedua MS Ashar, yang ketiga ada Jubar Ajub, yang keempat ada Herman Arjuna, yang kelima ada Nyoto, yang keenam ada Heng Ngantung, yang ketujuh ada Sudarnoto, dan yang kedelapan ada Avandi. Dan di sisi kiri ada beberapa foto tokoh-tokoh dari Lekra. Yang atas sendiri itu adalah DN Aidit, dan yang tengah ada AS Darta, dan yang bawah sendiri itu ada Nyoto.
Selanjutnya ada tokoh-tokoh sastrawan dari dalam Lekra maupun dari luar Lekra. Tokoh-tokoh sastrawan dari dalam Lekra ada 6, yaitu ada A.S. Darta atau bernama lain Clara Agustia alias Yoga Suara. Yang kedua ada Agam Bispi, yang ketiga ada Bakri Siregar, yang keempat ada Rumambi, yang kelima ada Rifai Apin, dan yang keenam ada Hesri Setiawan. Adapun sastrawan dari luar Lekra adanya Pramudia Anandatur, S. Rukyah, dan Utui Tantang Santani. Ada beberapa foto di bawah ini. Di sisi kiri itu ada Jubar Ajub, yang tengah ada Pramudia Anandatur, dan yang tengah ada Hengantung. Selanjutnya ada pembubaran dari Lekra. Jadi berhentinya Lekra itu pada tanggal 30 September 1965. Pada tanggal tersebut terjadi peristiwa yang biasa kita sebut dengan gerakan 30 September atau biasa dengan G30 SPKI. Maka dari itu PKI pun dituduh menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Akibatnya PKI ini harus dituntas habis, yang kemudian juga mempengaruhi dampak besar bagi Lekra. Dan semua karya-karya Lekra itu dilarang oleh pemerintah karena dianggap merongrong kewibawaan dari pemerintah. Hal ini lantas membuat Lekra itu masih belum menerima kalau Lekra itu masuk ke dalam underbau dari PKI. Tetapi banyak bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Lekra itu termasuk dalam PKI, di mana di setiap karya-karyanya itu menyebutkan adanya antek-antek dari PKI, seperti contohnya pada lagu Genjer-Genjer. Begitu. Materi selanjutnya ada manifest kebudayaan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Setelah tadi kita telah membahas mengenai Lekra, sekarang kita akan membahas mengenai manifest kebudayaan. Apa itu manifest kebudayaan? Manifest kebudayaan berbeda dengan Lekra. Manifest kebudayaan bukanlah sebuah organisasi kebudayaan, melainkan sebuah konsep atau pemikiran di bidang kebudayaan seperti surat kepercayaan Gelangga. Latar belakang manifest kebudayaan. Yang pertama, Manikebu, singkatan dari Manifesto Kebudayaan. Manifest kebudayaan ini merupakan sebuah konsep kebudayaan nasional yang didasari oleh para pengarang dan juga penyair untuk mengimbangi dan juga meredam kombinasi dari tekanan golongan kiri yang beraliran realisme sosial atau aliran para seniman Lekra. Yang kedua, dicetuskan oleh H.B. Jasin dan Wiratmo Sukito pada 27 Agustus 1963 dengan tujuan untuk meruntuhkan dominasi Lekra karena ideologi seni sastra realisme serta politik yang dimilikinya. Ketiga, bukan sebuah organisasi, melainkan sebuah konsep atau pemikiran di bidang kebudayaan. Yang keempat, tidak terkait partai politik atau ideologi tertentu, tetapi reaksi terhadap teror budaya dari Lekra. Kelima, manifest kebudayaan mengusung nilai humanisme universal atau kata lain kemanusiaan secara menyeluruh. Dibentuk pada Agustus 1963, nilai humanisme universal ini bertujuan untuk menyuarakan kesenian dari rakyat ataupun kepentingan yang mengabdi kepada rakyat yang bukan dicampuri politik. Tujuannya adalah untuk meredam dan mengurangi tekanan dari golongan kiri. Golongan kiri ini memiliki aliran yang berrealisme sosial atau aliran yang dianut para seniman Lekra. Dalam manifesto kebudayaan, mengusung nilai humanisme universal atau dengan kata lain, nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Nah, nilai dari humanisme ini mengusung bertujuan juga untuk membuat atau membuat suatu karya, suatu kesenian yang mana kesenian itu untuk rakyat dan juga mengabdi tentang kepentingan rakyat yang tidak dicampuri oleh politik seperti halnya Lekra. Adanya pertentangan antara Lekra dan juga manifesto kebudayaan. Hal ini didasari karena manifesto kebudayaan tidak setuju dengan jargon yang dimiliki Lekra, yaitu politik sebagai panglima. Orang-orang yang
akan menjadi cikal bakal dari manifesto kebudayaan tidak setuju dengan jargon tersebut, karena dalam Lekra sendiri mereka menempatkan seni di bawah komando politik, atau dengan kata lain, seni dapat dijadikan kesempatan untuk dicampur adukan dengan politik. Nah, sekarang kita beralih ke proses naskah manifesto kebudayaan atau Manikebu. Jadi yang pertama pada tanggal 17 Agustus 1963, naskah manifest ini diselesaikan oleh Wiratmo Sukito pada jam 4 subuh. Setelah selesai, naskah tersebut diberikan kepada Gunawan Muhammad dan Bokor Hutasuhud untuk didiskusikan kembali pada tanggal 23 Agustus 1963. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1963, tepatnya di Jalan Raden Saleh nomor 19 Jakarta, naskah manifest ini didiskusikan kembali lalu disetujui dan disebarluaskan ke banyak kalangan seniman untuk menjadi landasan ideologi cikal bakal manifesto kebudayaan. Selanjutnya, masih di tanggal yang sama, pada jam 11 siang diadakan rapat oleh 13 orang dari kalangan seniman dan budayawan. Nah, siapa aja sih ke-13 orang tersebut? Yang pertama pasti ada H.B. Jasin, Trisno Sumanjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Bokor Hutasuhud, Gunawan Muhammad, Bastari Asnin, Bur Ruswanto, Suhokjin, D.S. Mulyanto, Ras Siregar, Syahwil, dan juga Jufri Tanisan. Nah, dari hasil rapat ke-13 orang tersebut, lahirlah naskah manifesto kebudayaan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu manifesto kebudayaan, yang kedua penjelasan manifesto kebudayaan, dan yang ketiga adalah literatur Pancasila. Kemudian esok harinya pada 24 Agustus 1963 diadakan sidang pengesahan yang dipimpin oleh Gunawan Muhammad, yang kemudian manifesto kebudayaan ini resmi disahkan. Nah, dalam penyebaran informasi adanya manifesto kebudayaan ini disebarkan oleh surat kabar yang bernama Surat Kabar Berita Republik dalam ruang forum sastra dan budaya. Berikut ini merupakan naskah manifesto kebudayaan. Naskah manifest kebudayaan. Kami, para seniman cendekiawan Indonesia, dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu, sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya, sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Berikut adalah karya manifest kebudayaan. Yang pertama, karya Taufik Ismail dan D.S. Mulyanto dalam Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif Lekra. Namun, karena dua penulis ini anti komunis, isi bukunya cuma dokumentasi mentah dan mereka hanya menjadi penyunting saja. Karya kedua oleh Alexander Supranto yang berjudul Dalam Lekra versus Manikebu, Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965, yang diterbitkan tahun 2005, menyebut manifest kebudayaan sebagai kostratnya kebudayaan. Karya yang ketiga oleh Wijaya Herlambang, yang judulnya Dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965, yang diterbitkan tahun 2013. Karya keempat oleh Satyagraha Hurip, adalah tokoh yang getol menyingkirkan pengarang Lekra. Salah satunya karyanya adalah Pada Titik Kulminasi yang ia tulis pada tahun 1966. Karya kelima dibuat oleh Satyagraha Hurip dan Aji Prosidi yang berjudul Dalam Laut Biru, Langit Biru, yang diterbitkan tahun 2013. Bunga rampainya yang memuat jumlah sajak, cerita pendek, penggalan roman, isai, serta kritik. Karya keenam dibuat oleh Satyagraha Hurip lagi, yang berjudul Gema Tanah Air yang mula-mula terbit pada 1958, dan Satyagraha Hurip membuang karya pengarang Lekra dari bunga rampai cerita pendeknya.
Namun di sisi lain, pada titik kulminasi karya Satyagraha Urip juga dimasukkan Aji Prosidi dalam Laut Biru Langit Biru tahun 2013. Tokoh-tokoh manifest kebudayaan. Berikut tokoh-tokoh penyusung manifest kebudayaan yang terdiri dari seniman, budayawan, dan intelektual, yaitu Wiratmo Sukito, Habib Yasin, Trisno Soemardjo, Taufik Ismail, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Bokor Sutasuhud, Bur Rasanto, Zaini, Ras Siregar, DS Muljanto, Jufri Tanisan, Sejawil, Gerson Piok, Binsar Sitompul, Asaribi, Purnawan Cokrodronegoro, Hartojo Andang Jaja, Bun S. Umarjati. Pembubaran. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah pernyataan pada 8 Mei 1964 yang berisi larangan manifest kebudayaan karena dianggap menyeleweng dan memiliki sikap ragu-ragu dalam memposisikan Pancasila sebagai perjuangan revolusi. Soekarno juga menganggap manifest kebudayaan sebagai narasi dari Manifesto Politik 1964. Larangan tersebut berasal dari tuntutan kelompok Lekra yang secara politis semakin kuat kedudukannya. Pelarangan tersebut juga menimbulkan dampak buruk bagi pendukung manifest kebudayaan, seperti berhentinya semua kegiatan Manikebu dan banyak yang dipecat dari jabatan dinasnya. Kemudian pada 19 Mei 1964, Wiratmo, Yasin, dan Trisno mengirim surat permintaan maaf kepada Presiden Soekarno, namun tidak ada tanggapan dan memperburuk keadaan. Di sisi lain, semakin banyak hujatan yang diterima dan diikuti tindakan politis dengan memojokkan orang-orang manifest kebudayaan, seperti pelarangan buku karya pengarang-pengarang di barisan manifest. Nah, itu tadi penjelasan tentang Lekra dan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu. Jadi kesimpulannya adalah Lekra merupakan lembaga bentukan dari PKI pada 17 Agustus 1950 dengan tujuan untuk memperlihatkan bagaimana perjuangan rakyat kecil, buruh maupun petani melalui hiburan dan komedi. Lekra ini memiliki slogan politik adalah panglima dan juga mendukung realisme sosialis atau seni untuk rakyat. Nah, sedangkan Manifesto Kebudayaan sendiri itu merupakan konsep atau ide di bidang kebudayaan yang tidak terikat oleh partai politik atau ideologi tertentu. Jadi, Manifesto Kebudayaan ini lahir sebagai reaksi dari teror budaya yang dilakukan oleh Lekra. Sebelum Lekra bubar, Manifesto Kebudayaan dan Lekra ini mengalami konflik atau saling memfitnah satu sama lain. Manifesto Kebudayaan akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964 karena dianggap memiliki sifat ragu-ragu terhadap revolusi. Nah, itu tadi pemaparan atau presentasi tentang Lekra dan Manifesto Kebudayaan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.